Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doa Mardikayani. Kali ini saya akan mencoba memaparkan mengenai akuntansi untuk kas. Apa itu kas? Kas merupakan aset yang paling likuid. Kas merupakan alat tukar standar, dan kas digunakan sebagai dasar pengukuran dan penghitungan transaksi. Contoh-contoh kas bisa berupa koin, mata uang, dana disimpan di bank, instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti wesel, cek bersertifikat, cek kasir, cek pribadi, dan wesel bank, serta rekening tabungan. Kas merupakan aset yang paling rentan terhadap pengalihan dan penyelewengan oleh karena karakteristik kas yang sangat likuid. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh manajemen dalam akuntansi untuk transaksi kas, yaitu satu, bagaimana manajemen menetapkan pengendalian yang tepat untuk mencegah terjadinya kecurangan atau fraud, dan bagaimana manajemen bisa menyediakan informasi yang diperlukan untuk pengelolaan kas dan transaksi kas. Sehingga untuk keduanya, perusahaan memerlukan pengendalian internal yang efektif terhadap kas. Pengendalian kas yang pertama dengan menggunakan rekening bank. Manajemen untuk memperoleh tujuan pengendalian yang diinginkan dapat memvariasikan jumlah dan lokasi bank serta jenis rekening. Jenis rekening bank yang bisa digunakan antara lain rekening giro umum, collection float, lockbox account, dan rekening bank impres. Pengendalian yang kedua menggunakan sistem petty cash atau kas kecil, yaitu menetapkan akun bagian dari kas dalam jumlah batasan tertentu sesuai kebijakan perusahaan yang digunakan untuk membayar sejumlah kecil biaya. Metode penjurnalan ada dua, satu sistem fluktuasi, yang mana saldo akun kas kecil akan berfluktuasi saat terjadinya transaksi kas kecil. Dua, sistem impres, yang mana saldo akun kas kecil dijaga selalu tetap, kecuali apabila kebijakan kas kecil berubah. Berikut ini contoh soal untuk sistem petty cash. Pada tanggal 5 Februari 2023, PT Makmur Sukses membentuk dana kas kecil sebesar 5 juta. Di kedua sistem mencatat jurnal yang sama, yaitu debit adalah kas kecil karena saldo normal kas kecil adalah debit, sehingga akan membentuk kas kecil yang baru dan mengurangkan kas di kredit. Kas kecil pada kas 5 juta. Pada tanggal 6 Februari 2023 membeli materai 170.000. Sistem impres, karena yang mana kas kecilnya dijaga selalu tetap, maka tidak ada jurnal. Sedangkan untuk sistem fluktuasi mencatat beban perlengkapan pada kas kecil 170.000. Pada tanggal 8 Februari 2023, membeli alat tulis kantor 250.000, sistem impres tidak mencatat jurnal, sedangkan sistem fluktuasi mencatat beban perlengkapan pada kas kecil 250.000. Pada tanggal 9 Februari 2023, membayar tagihan atas ongkos kirim 30.000, sistem fluktuasi mencatat beban pengangkutan pada kas kecil 30.000. Pada tanggal 13 Februari 2023, membayar biaya iklan 1.100.000, sistem fluktuasi mencatat beban iklan pada kas kecil 1.100.000. Pada 25 Februari 2023, membayar beban lain-lain sebanyak 550.000, sistem fluktuasi mencatat beban lain-lain pada kas kecil 550.000. Pada 27 Februari 2023,
membayar tagihan pengiriman surat sebesar 200.000, sistem fluktuasi mencatat beban pos pada kas kecil 200.000. Pada 5 Maret 2023, dana kas kecil dipertanggungjawabkan. Untuk sistem impres, karena sebelumnya belum mencatat beban, maka di sini langsung dicatat total dari beban-beban yang belum ditulis, yaitu ada beban perlengkapan dengan total 420.000, beban pengangkutan 30.000, beban iklan 1.100.000, beban lain-lain 550.000, beban pos 200.000. Dan sebagai kredit yang dibeli adalah akun kas, karena akun kas kecil akan dijaga selalu tetap dan langsung mengurangi saldo akun kas sebesar jumlah yang tadi, yaitu 2.300.000. Untuk sistem fluktuasi, karena beban sudah dicatat dan kas kecil saldonya sudah berkurang, untuk mengembalikan saldo kas kecil kepada kebijakan yang telah ditetapkan, maka menjurnal kas kecil pada kas sebesar kas kecil yang telah digunakan, yaitu 2.300.000. Dan kebijakan perusahaan menambah kas kecil menjadi 5.500.000 dan atau kenaikan 500.000. Maka menjurnal kas kecil pada kas di kedua sistem, yaitu kas kecil pada kas 500.000. Demikian untuk contoh soal petty cash. Pengendalian kas selanjutnya yang bisa digunakan adalah pengamanan fisik atas kas. Perusahaan seharusnya meminimalkan uang tunai, hanya ada uang tunai berupa dana kas kecil dan penerimaan kas tunai pada hari itu. Menyimpan uang tunai di brankas atau laci uang tunai yang terkunci, mengirimkan uang tunai penerimaan setiap hari ke bank sesegera mungkin, dan secara berkala mengecek saldo kas yang tertera pada buku besar. Pengendalian yang keempat yaitu rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah schedule yang menjelaskan perbedaan saldo kas antara bank dengan perusahaan. Item yang direkonsiliasi yaitu deposit in transit, yaitu ketika perusahaan sudah menerima penerimaan tunai pada akhir bulan dan sudah mencatat kenaikan akun kas, tetapi penerimaan tunai tersebut belum disetorkan ke bank dan sehingga bank belum mencatat kenaikan di kas menurut bank. 2. Outstanding checks, yaitu ketika perusahaan sudah mengeluarkan cek untuk membayar tagihan sehingga sudah mengurangi akun kas, sedangkan penerima cek tersebut belum mencairkan ceknya sehingga bank belum mengurangkan saldo kas menurut bank, sehingga terjadi selisih. 3. Bank charge, yaitu ketika bank mengenakan biaya bank kepada perusahaan, sehingga bank sudah mengurangi saldo kas menurut bank, namun perusahaan bisa jadi belum mengetahui ada bank charge tersebut, sehingga belum mengurangi saldo kas menurut bukunya. 4. Bank credits, misalkan ketika perusahaan sudah menerima pelunasan atas piutang perusahaan dari rekanan, dan bank sudah mencatat kenaikan atas saldo kas menurut bank, tetapi perusahaan belum mengetahuinya, sehingga perusahaan masih belum mencatat penerimaan tersebut, sehingga terjadi selisih. 5. Bank or depositor errors, di mana terjadi kesalahan catat yang bisa terjadi di pihak bank dan pihak depositor atau perusahaan, sehingga terjadi selisih, dan atas kelima hal ini perlu direkonsiliasikan supaya saldo
Kas menurut bank dan menurut perusahaan bisa sama. Berikut ini contoh soal untuk rekonsiliasi bank. Pada tanggal 31 Agustus 2023, saldo akun kas PT Makmur Sukses (PTMS) sebesar 1.133.657.000 dicatat di balance per book Agus 31, sedangkan saldo rekening koran sebesar 1.193.200.000 dicatat di balance per book Agus 31. Setelah membandingkan rekening koran tersebut dengan jurnal, didapatkan fakta-fakta berikut ini. 1. Penerimaan kas pada tanggal 31 Agustus sebesar 800.000 belum disetor ke bank sampai tanggal 2 Agustus. Sehingga mengakibatkan bank belum mencatat adanya penerimaan ini, sehingga dalam bank recon perlu ditambahkan di balance per bank, yaitu di deposit in transit pada deposit in transit 800.000. 2. PTMS salah mencatat jurnal atas cek yang dikeluarkan untuk membayar tagihan yang belum dibayar. Cek nomor 352 senilai 5 juta, hanya 5 juta, ternyata dicatat dalam jurnal 50 juta, sehingga terlalu banyak beban yang sudah dicatat, terlalu banyak kas yang sudah dicatat yang dikeluarkan, sehingga perlu ditambahkan kembali ke balance per book. Sehingga error on check nomor 352 yang dicatat 50 juta, tapi seharusnya hanya 5 juta, temu 45 juta. Cek nomor 354 senilai 9.600.000 ternyata hanya dicatat dalam jurnal sebesar 6.900.000, sehingga mengakibatkan kas terlalu besar, harus dikurangkan, sehingga dicatat di balance per book yang mengurangi. Bagian mengurangi, error on check nomor 354.000, ketemu angka selisihnya 2.700.000, harus dikurangi dari balance per book. 3. Cek dari pelanggan sebesar 550.000 untuk melunasi piutangnya, ternyata tidak bisa dicairkan karena dananya tidak cukup. Jadi pada mulanya perusahaan sudah menghapuskan piutang, tapi ternyata tidak jadi dihapuskan piutangnya dan kasnya harus dikurangkan, sehingga masuk di bagian balance per book yang pengurang, not sufficient fund, cek 550.000. 4. Cek beredar PTMS pada tanggal 31 Agustus total sebesar 11 juta menjadi pengurang dari balance per bank 11 juta. Cek dari pelanggan untuk melunasi piutang 9 juta dicatat di jurnal sebesar 6 juta. Sehingga di sini ketemu selisih 3 juta, ini harus ditambahkan ke balance per book. 6. Terdapat memo bank yang menyatakan bahwa piutang Wesel PT Sejahtera Bersama senilai 4.500.000 dan bunga 135.000 sudah dilunasi pada 31 Agustus. Dan PTMS belum membuat jurnal, sehingga saldo akun juga akan terjadi selisih. Perlu ditambahkan pada saldo akun menurut buku perusahaan. Di sini not collection sebesar 4.500.000 pokok dan 135.000 bunga. Ketemu angka 4.635.000. Dan bank mengenakan biaya admin sebesar 30.000 belum dicatat juga, sehingga di sini ada bank service charge mengurangi balance per book 30.000. 7. Biaya admin bank pada Agustus sebesar 12.000 belum dicatat PTMS, sehingga harus dikurangkan dari balance per book, yaitu 12.000, dan
Ketika dijumlahkan semua, balance-nya di angka 1.183.000.000. Jurnal-jurnal diperlukan di sini langsung dibagi ke dalam jurnal penambah cash dan pengurang cash. Adapun penambah cash yaitu dari error on check nomor 352, sehingga dia akan menambahkan kas dan menambahkan account payable karena kurang catat sebesar 45 juta cash pada account payable. Kemudian kesalahan berasal dari error in recording deposit, yang mana seharusnya dicatat sebesar 9 juta namun hanya 6 juta, sehingga akan menambah cash dan menambahkan receivable dan mengurangi akun receivable sebesar 3 juta. Kemudian berasal dari kesalahan perusahaan tidak mencatat pelunasan piutang, yaitu di notes receivable sebesar 4.500.000 dan interest revenue sebesar 135.000. Kemudian di total cash semua akan menambahkan cash sebesar 52.635.000. Kemudian pada kesalahan catat perusahaan yang mengakibatkan penurunan cash. Yang pertama diakibatkan dari error on check nomor 354, yang mana dicatat oleh perusahaan sebesar 6.900.000, tapi seharusnya 9.600.000 untuk membayar tagihan, sehingga mengakibatkan account payable-nya akan berkurang dan cash berkurang sebesar 2.700.000. Kemudian kesalahan berasal dari cek yang tidak cukup untuk melunasi piutang, sehingga piutangnya dikembalikan dan cash akan berkurang sebesar 500.000. Ketiga, kesalahan berasal dari perusahaan yang belum mencatat bank service charge, sehingga mengakibatkan harus menjurnal bank service bank charge expense, misalkan aku seperti itu. Total 42.000 dan pengeluaran cash juga sama. Kemudian cash dari total ketiga akun itu yaitu 3.292.000. Demikian contoh soal dari rekonsiliasi bank. Saya ucapkan terima kasih.